menjelaskan tentang Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tahun 2005 bahwa perdukunan itu adalah haram. Sebenarnya Habib ini dukun atau enggak sih? Insyaallah, ana 100%, ana bukan dukun. 100%. Demi Allah, ana bukan dukun. Aneh kebal tembak, walau ente paksa-paksa. Jangankan cuma cinta, peluru gotri aneh tangkis. Istilah kate, istri aneh lebih manis. Aneh Habib Jindan, cicit mbak priuk paling tampan. Jikalau ditembak nggak mempan, wajar kalau ente nyaman. Sekali sewang kita hidup masing-masing. Ente kasih godaan, aneh nggak berpaling. Ente kadang-kadang buat aneh melayang. Ente kadang-kadang jikalau aneh sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya ayyuhal kiram, sahabat channel Abdul Mujib Petani YouTube yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi dalam kehidupan kita, dalam segala apa yang kita jalankan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Abdul Mujib Petani YouTube yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Gini ya, saya alhamdulillah lagi-lagi saya bersyukur kepada Allah atas semua rahmat yang diberikan kepada saya pribadi dan keluarga beserta Anda semua. Kita ada itu karena diadakan oleh Allah. Kita ada karena rahmat Allah. Coba kita pikirkan lagi, satu rahmat Allah saja dikurangi atau mungkin bahkan dihilangkan, barangkali tidak ada kehidupan lagi atau minim tidak ada kita. Satu misal, seandainya udara O2 ini yang kita hirup tiap saat, tiap detik untuk bernafas diistirahatkan oleh Allah atau bahkan dihilangkan, ditiadakan hanya dalam jangka waktu 1 jam saja, bagaimana kita? Jelas kita tidak ada kehidupan. Jelas semua kehidupan di dunia ini akan mati. Sahabat-sahabat sekalian, di sini saya ingin mengomentari sedikit ya, sambil saya bersyukur dengan sesyukur-syukurnya bahwa sebenarnya ini telat kawan-kawan, telat saya, tapi konten yang kemarin itu sudah, hanya saja saya hapus lagi karena waktunya memang agak terlambat dan sekarang saya beranikan diri untuk konten lagi. Kira-kira ada seminggu lebih saya tidak upload di YouTube karena ya kesibukan. Barusan ini tadi saya nguleni kue untuk donat dan pisang coklat. Terus tadi juga sudah goreng, kemudian sudah nyetak pizza dan sebagainya yang nanti dikirim ke Tenggulak dan besok pagi ngirimnya ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah, karena kesibukan itu ditambah lagi dengan pesanan-pesanan yang bertubi-tubi, akhirnya dalam sekitar 10 hari ini atau mungkin lebih saya tidak bikin konten. Sekarang kita berjumpa lagi.
saya bersyukur kepada Allah karena Jindan yang dengan lagaknya yang seperti itu ternyata memang dia itu anak baik. Kalau kemarin saya katakan dia culun, ya masih tetap aja culun dia itu. Dia itu kuculuk anaknya, masih muda sekali dan memang jiwanya masih erat dengan kanak-kanak walaupun dia sudah berkeluarga. Ya usia 24 tahun itu kan ya masih labil ya. Jarang sekali dalam usia 24 tahun sudah matang, itu jarang sekali. Jadi kita bisa memaklumi kalau kemarin itu ya agak terseret ke dunia perdukunan sehingga nantang pesulap merah untuk pembuktian kebal tembak dan akhirnya ya begitulah anak koceluk. Ya lucu sekali, saya katakan lucu. Tapi Allah itu kalau ingin membuat sesuatu bisa jadi dari barang yang baik kemudian dijadikan lebih baik, tapi bisa jadi juga dari barang yang jelek. Seperti si Jindan itu kan awalnya dipertentangkan kehabibannya, dia mengaku Habib, tapi oleh pamannya kalau dia cerita itu punya ami di Palembang sana kan sudah men-sharekan video tentang kehabiban Jindan dan keluarganya. Saudara-saudara sekalian, di sini saya bersyukur karena Jindan sekarang sudah mengakui kesalahannya dan memang sudah mengakui detail-detailnya dia mengaku. Barangkali kalau saya kembali kepada iman, itu semua kan sudah disetting oleh Allah. Kita hidup ini sudah disetting, Jindan pun sudah disetting dengan kesalahannya yang sedemikian rupa, kemudian dia banyak disemprot oleh banyak orang, mungkin oleh keluarganya sendiri, mungkin dari Laskar Alawiyin, mungkin juga dari netizen dan sebagainya. Akhirnya si Jindan menyadari. Ya bisa jadi kalau saya mengatakan semua ini sudah disetting oleh Allah. Hanya penyebabnya itu bisa bermacam-macam. Seperti orang mati bisa disebabkan oleh batuk, pilek, TBC, kemudian ada yang dari demam berdarah, ada yang dari macam-macam pokoknya, ada yang jantung, paru-paru, komplikasi dan lain-lain, akhirnya meninggal juga. Tapi yang jelas sebab-sebab meninggalnya itu semuanya, bukan hanya sebab, semuanya Allah yang menentukan waktunya, Allah yang menentukan sebabnya. Jadi kita tidak bisa, hanya saja kita kembali kepada Rasulullah bahwa orang yang akan meninggal itu akan melakukan apa yang biasa dilakukan selama dia sehat. Maka kita sebaiknya mulai menata hati, menata pikiran untuk lebih berbenah diri ya. Apa-apa yang barangkali kemarin itu kurang baik, itu kita perbaiki lagi. Terus kita istiqomahkan walaupun itu kecil. Mudah-mudahan dengan istiqomah itu Allah menyukai kita. Kemudian kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kembali kepada Jindan. Sekarang Jindan kan sudah mulai nge-rap ya dengan Dennis Carista itu ya. Alhamdulillah, walaupun saya tidak terlalu mendukung glamornya kehidupan panggung atau di televisi, karena ya mohon maaf, televisi itu juga ada positifnya, tapi juga sisi negatifnya tuh banyak sekali. Kalau dilihat dari sisi iman, kalau dilihat dari ilmu tasawuf, jadi kalau kita berdasarkan syariat itu saja mungkin ya dari beberapa sisi
tetap ada nanti yang nilai bernilai maksiat, dan begitulah memang. Ya sudah, memang harus ada yang seperti itu. Dan saya berharap khususnya Jindan ya, tolong dengarkan Jindan. Cukuplah satu album kalau ini albummu yang pertama. Kamu kalau memang membawa nama Habibmu, tolong sekali jangan permalukan kehabibanmu, kakekmu yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kamu bersentuhan dengan kemaksiatan yang dipublikasikan. Kalau kamu misalnya ada di televisi menyanyi, nge-rap dengan wanita-wanita yang bukan muhrimmu, kamu publikasikan, itu kan maksiat. Kemudian kamu publikasikan. Apa kata Rasulullah? Apa kata kakekmu? Allah itu mengampuni semua dosa, tapi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang dibanggakan atau dosa-dosa yang ditampakkan dengan sengaja. Itu coba kamu lihat di hadis Muslim dan di kitab Ihya Ulumuddin, insya Allah ada. Coba kamu pelajari itu. Jadi begini, saudaraku Jindan, okelah kalau kamu sekedar mencari ketenaran sekarang ini saja, kemudian nanti kamu kembali kepada habitatmu, bahwa kamu adalah anak yang baik, bahwa keturunanmu adalah keturunan yang baik, di dalam darahmu ada darah Rasulullah Muhammad SAW, dan jagalah darah itu. Jangan sampai kamu kotori dengan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan yang kamu tampakkan. Kita semua tidak bersih dari maksiat, tapi jangan pernah menampakkan kemaksiatan, apalagi kalau itu menjadi kebanggaan karena kamu sukses di bidang menyanyi dan sebagainya. Ya, kira-kira begitu saja Jindan nggih. Mohon maaf, saya sendiri juga ilmunya terbatas dan saya juga bukan orang suci, tapi setidaknya saya melihat dari sisi yang lain, barangkali orang lain tidak melihat dari sisi saya. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.